melanjutkan pembelajaran coding pada sesi berikutnya. Update-nya ya. Kita semua berdiri dulu ya. Jadi menyanyikan salah satu lagu wajib 2, 3. Dibiasakan sarapan pagi ya, supaya kita terjaga dari penyakit, supaya kita selalu sehat ya. Seperti itu, kita harus selalu sarapannya. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran berikutnya, Pak Guru ingin membacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajaran coding hari ini adalah agar murid itu mampu menjelaskan etika dalam penggunaan AI berdasarkan contoh sehari-hari. Kemudian identifikasikan 4 prinsip etika dalam penggunaan AI, yaitu yang ada namanya transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Namun sebelumnya aku mengingatkan ini kembali. Pada minggu kemarin kita telah belajar coding tentang kecerdasan artifisial.
belajar apa? Berkaitan dengan pelajaran apa kemarin? Matematika, yaitu kita membuat kode ya, menghitung kode apa tentang apa? Penjumpalan. Kita telah belajar tentang kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasi. Nah, kita akan belajar tentang etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial yang berbasis deep learning, ya, yang berbasis deep learning. Ini mengapa etika itu penting? Kenapa? Karena di sini bahwa deep learning telah mengubah banyak aspek kehidupan dari apa? Pengenalan pajak, misalnya di sini dari pengenalan pajak yang membantu apa? Keamanan hingga chatbot canggih yang mempermudah komunikasi. Ternyata di sini etika deep learning itu kita belajar membuat apa? Bisa membuat wajah, bisa membuat apa? Bentuk-bentuk yang di luar ya, bisa merubah wajahnya Baim. Orang bisa merubah wajahnya Baim dari bentuk hasil mirip banget, ya, mirip sekali. Biasanya yang kamu gunakan untuk belajar AI itu melalui apa? Apakah itu melalui Google? Melalui apa? Google, terus apa lagi? Melalui apa? Gemini, terus melalui apa? ChatGPT, terus melalui apa? Apa? Biasanya kamu melakukan apa? Dua TikTok yang bisa itulah banyak hal yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar teknologi. Namun semua itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan kita sendiri atau orang lain. Kamu mau curhat sama IM misalkan dengan Mas Google, saya minta buah durian yang terlalu mering, maka Google itu akan memunculkan buah durian. Misalkan kamu melakukan apa? Bermain apa di rumah? Kamu suka bermain game yang kamu mainkan itu apa? Lagi. Kamu telah menggunakan ya. Nah, dalam permainan game itu kan otomatis kamu juga melakukan sebuah perintah. Dalam bermain game apa itu kan otomatis kamu telah melakukan melakukan sebuah perintah. Nah, di sini ada contoh tentang contoh nyata teknologi yang digunakan untuk melakukan penipuan. Namanya itu apa? Ini bisa membuat video call langsung. Nah, di sini ada sebuah kasus nyata di mana deepfake ini digunakan untuk meniru wajah, suara seseorang, bahkan sampai menipu orang tersebut itu uangnya bisa diambil ya. Jadi deepfake ini adalah sebuah kejahatan teknologi. Kejahatan ini juga sangat luar biasa. Data-data kita bisa diambil, disadap, yang akhirnya dipergunakan untuk kejahatan. Maka perlunya ini adalah mengapa etika itu penting supaya kamu bisa menerapkan etika itu dengan baik. Tiga, datanya tidak dicuri orang. Nah, Pak Guru ingin contohkan video deepfake ya. Ini ada contoh video deepfake. Ini Pak Guru akan coba style sini ya. Ini ada contoh ya di sini ya. Pada 14 Februari 2024 kita akan berkumpul untuk menentukan nasib bangsa kita. Kita akan memilih wakil rakyat yang memiliki kemampuan untuk mendengar dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Saya Presiden Soeharto, Presiden Indonesia yang kedua,
mengajak Anda untuk memilih wakil rakyat dan yang bisa melanjutkan mimpi saya tentang kemajuan Indonesia. Sejak saya menjabat, impian saya adalah membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Impian itu diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan bersama para insinyur Indonesia yang hebat. Presiden Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanjutkan pekerjaan penting ini. Bukti bahwa kita tidak pernah kalah, terus menyala dari generasi ke generasi. Edukasi sebagai kunci utama pembangunan bangsa telah saya wujudkan melalui ribuan SPINUS. Komitmen ini harus terus berkembang. Saya memiliki tentang sekolah-sekolah AI dan keamanan siber yang berbeda. Tempat anak-anak Indonesia dapat belajar menjadi pemimpin di dunia teknologi. Saya bermimpi tidak ada lagi rakyat yang kelaparan. Harga sembako harus stabil dan terjangkau untuk semua. Nah, itu bisa kalian lihat itu dari tayangan tadi itu. Kalian tahu siapa ini berbicara tadi? Presiden Soeharto, presiden itu apa sih? Nah, padahal Pak Presiden itu kan sudah meninggal dunia ya. Namun dengan apa? Diubah oleh teknologi itu manusia yang mengubah fotonya Pak Harto bisa baru di sekarang. Persis dan mirip ya. Suaranya itu kan sudah digunakan meniru dari wajah, suara itu bisa ditiru dan dipublikasikan melalui video. Ini namanya pemalsuan. Sebenarnya ini tidak boleh kejahatan karena mencuri data pribadi. Itulah yang dinamakan dengan kejahatan. Nah, kejahatan teknologi ya. Itu salah satu contoh nyata, gitu ya. Kemudian di sini ada resiko besar deep learning yang mengancam etika. Di sini apa saja sih yang bisa mengancam etika dalam deep learning? Ada beberapa yang mengancam kegiatan deep learning. Resiko besar itu terjadi pada privasi dan keamanan data. Nah, privasi dan keamanan data kita terancam. Kemudian apa lagi? Terjadi penyebaran informasi. Ternyata beberapa hal itu akan merugikan kita ketika kita tidak berhati-hati. Kemudian itu apa lagi? Nah, pembagian pekerjaan manusia artificial AI dan otomatisasi bisa melakukan pekerjaan yang dulunya dilakukan manusia. Ini mungkin bagus untuk apa? Efisiensi, tapi bisa juga menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena inilah sebenarnya bahayanya teknologi yang tidak pas, tidak sesuai dengan tempatnya. Ada 4 prinsip etika dalam kecerdasan artifisial AI. Ini secara umum itu merujuk pada panduan moral dan tanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan menggunakan teknologi AI. Nah, ini berikut penjelasannya. Ini yang pertama itu kita dalam penerapan prinsip etikanya itu harus ada keadilan. Nah, di sini AI harus bebas dari bias dan tidak mendiskriminasi. Kemudian akuntabilitas. Ini akuntabilitas di sini bahwa manusia itu harus bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan AI. Ini tidak boleh sepenuhnya menyerahkan kepada kontrol mesin. Berarti kita melakukan segala sesuatunya itu harus waspada, tidak semata-mata kita percaya
saya Google, aku buatkan minuman. Nah, langsung percaya saja. Terus tidak, kita harus lebih bisa mengontrol ya, karena semuanya itu adalah buatan manusia. Jangan sampai kalah. Semua yang memprogram itu manusia, maka manusia harus bisa mengendalikan. Kemudian transparansi. Nah, di sini penggunaan dan keputusan AI harus dapat di apa? Nah, dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Harus dijelaskan oleh manusia. Kemudian yang keempat adalah keamanan dan privasi. Nah, ini keamanan dan privasi sangat penting ini. AI harus dirancang untuk melindungi data pribadi dan menjamin keamanan pengguna dari potensi bahaya atau penyalahgunaan. Tadi yang menyalahgunakan siapa tadi? Yang melakukan namanya tadi? Itu kegiatan deep defect, orang jahatnya kejahatan teknologi namanya itu deep defect, jangan sampai terjadi. Selanjutnya, nah di sini ada etika utama. Nah, ini etika utama yang harus kita perhatikan di sini, yaitu dalam penggunaan AI, yaitu yang pertama adalah respect for other. Maksudnya di sini bahwa AI harus menghormati hak dan kebebasan setiap orang, terutama mereka yang rentan. Ini berarti AI tidak boleh membuat keputusan tanpa izin. Nah, ya, hati-hati. Berarti kamu pun dalam menggunakannya tidak boleh sembarangan. Kabel foto batin itu minta izin dulu sama batin. Kabel fotonya Akmal ya harus izin dulu sama Akmal. Tidak boleh serta-merta kamu membuat apapun tanpa izin pemiliknya. Nah, terus di sini apa nih? Channel sense. AI itu dirancang untuk membawa kebaikan bagi semua. Nah, ini kita harus memastikan bahwa AI itu tidak, nah tadi tidak memiliki bias, harus jelas, transparan ya. Pokoknya sedetail mungkin harus jelas, tidak memiliki bias terhadap ras, gender atau politik, semuanya itu harus jelas, tidak membeda-bedakan, tidak memilah-milah. Terus justice, di sini keadilan, yaitu manfaat dan beban dari teknologi AI itu harus dibagi secara adil dan merata. Adil dan merata, semua orang itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari AI tanpa ada yang tertinggal. Jadi siapapun, entah itu orang yang di desa sekalipun, entah itu orang di gunung, semuanya itu berhak mendapatkan akses dari teknologi. Nah, ya. Kemudian di sini dijelaskan, di sini ada peran pengguna. Nah, inilah yang penting kalian harus perhatikan, si peran pengguna. Peran pengguna dalam etika AI. Nah, ini peran pengguna ini, sebagai pengguna kita harus bertanggung jawab untuk memilih dan menggunakan AI dengan etis dan transparan. Jadi pengguna ini kalau pikirkan 2 kali sebelum membagikan informasi pribadi atau mempercayai konten yang meragukan. Semuanya kamu harus pikir baik-baik, harus dipikir secara matang untuk melakukan itu semua ya. Tidak boleh sembarangan. Terus peran pengembang ini, peran pengembang. Para pengembang memiliki tanggung jawab yang besar untuk membangun AI yang adil, aman dan dapat jelaskan. Kemudian mereka harus memastikan bahwa AI tidak menciptakan bias atau merugikan siapapun. Yang terakhir
dan kebijakan. Jadi pemerintah dan organisasi juga harus membuat peraturan yang jelas untuk mengawasi dan memastikan akuntabilitas AI, sehingga teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama. Inilah peran guna dan pengembang. Ternyata kalau kalian itu sebagai peran apa? Kalau kalian sebagai peran apa? Peran pengguna. Berarti kalian harus apa? Bertanggung jawab dalam apa? Nah, bertanggung jawab untuk apa? Menggunakan AI itu secara baik, dengan etis, dengan sopan, ada tata keramanya penggunaan teknologi ternyata ya, supaya tidak merugikan banyak orang ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah, paham sampai di sini, yakin? Aku akan kasih tugas ya di sini ya. Guru akan coba tayangkan salah satu video defect dan nanti kalian mencoba analisa terus kamu diskusikan dengan kelompok ya. Assalamualaikum, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Spesial di bulan ini menjelang pelantikan saya jadi presiden. Siapapun yang melihat video saya ini, saya bantu 50 juta untuk keperluan Anda. Ini asli resmi langsung dari saya pribadi. Yang bilang hoax karena belum pernah dapat, kamu bisa buktikan sendiri. Setelah kami telusuri lebih lanjut, rupanya video itu merupakan hoax alias berita bohong. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Kominfo. Dalam rilis persnya, Kominfo mengonfirmasi bahwa video tersebut adalah hoax yang disebarluaskan oleh pelaku penipuan untuk meraup keuntungan. Kominfo mengimbau agar masyarakat tidak tertipu dengan video semacam itu, karena video itu merupakan hasil buatan teknologi AI yang ditujukan untuk menipu dan meraup keuntungan. Ya, ini tadi contoh video defect. Siapa yang bicara tadi? Nah, coba sekarang siapkan dulu videonya. Kalau misalnya begitu sekarang siapkan videonya. Nah, siapkan ya, sudah siap? Nah, Pak Guru ingin memberikan pertanyaan dari video tadi yang kalian simak ya. Siap ya? Tulis ya. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada orang pada orang yang telah membuat video palsu atau defect, membuat video defect ya. Terus bagaimana solusinya ya agar tidak terjadi defect atau kejahatan teknologi. Coba kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, sudah ya. Ini kasih waktu 5 menit cukup ya. Sudah? Kelompok 3 ini mana ya? Iya, Pak. Ini kelompok 3. Kelompok 1 1
nomor 3. Nanti ada tugas membuat poster. Nah, kelompok 2 ini sudah. Coba Mas Baim dibacakan Mas. Yang keras Mas, yang temannya dengar. Yang nomor 1 itu apa tadi? Dampaknya, dampak bagi orang yang membuat video defect apa? Mas dampaknya. Dampak bagi orang yang membuat video defect apa? Di penjara, terus apa lagi? Didenda, terus diasingkan atau dikucilkan. Benar? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus solusinya kira-kira seperti apa? Coba kelompok 3. Tidak menyebarkan berita hoax. Solusinya ya, solusinya agar tidak terjadi defect. Tepuk tangan baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itu tadi bagian dari pembelajaran etika ya, etika menggunakan AI. Itu berdampak sekali ya bagi orang yang melakukan kejahatan. Lalu juga di situ ada solusinya. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat poster. Nah ini, kamu akan membuat poster tentang 4 prinsip etika dalam kecerdasan artifisial ya. Nah, Pak Guru akan bagikan tiap kelompok 1 laptop. Nah, kalian membuat poster ini dengan menggunakan aplikasi Canva. Tugasnya adalah kalian membuat poster ya. Terus di situ kamu kasih slogannya ya, slogannya itu ya, bentuknya ya. Ini kalian buat di sini. 4 prinsip itu antara lain adalah keadilan, akuntabilitas, transparansi dan keamanan privasi ya. Ini ya, yang kalian susun di situ dalam posternya.
Sini. Dari tiap-tiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil tugas kalian masing-masing dalam pembuatan kostumnya. Maka dipresentasikan kalau sudah maju ke depan, masing-masing kelompok depan. Sudah ya? Kelompok 3 selesai? Kelompok 1? Kelompok 2? Ya, waktunya hampir habis. Kelompok 1 sudah? Gak usah tunjuk-tunjukkan ya. Yuk. Yuk barangnya. Maju. Ayo cepetan. Cepetan maju. Masih lambat. Ayo. Sini barangnya. Nah, dari kelompok 1 ini sudah diselesaikan. Dia yang bawah dipanggil. Silakan coba barangnya presentasikan. Saya kelompok 1. Kelompok 1. Nama saya Rania. Nggih. Dari kelompok 1. Tentang apa? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Nadia. Kali ini tugas saya buat posternya luar biasa nih, modelnya sangat bagus. Nah, selanjutnya kelompok lain sudah selesai. Kelompok 3, coba kelompok 3 maju ke depan. Yuk, maju ke depan kelompok 3.
2. Silakan. Bawa sini Mas. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah ini kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil posternya ini, jika ya. Silakan Mas Baim, ambil kelompok 3. Terus semangat. Betul ya, yang kelompok 3 ya. Luar biasa ini. Gambarnya juga unik ya. Saya membawakannya itu sudah bagus. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ketika teman sedang berbicara harus menghormati. Supaya apa? Nah, saling menghormati. Terima kasih Mas Baim. Sekarang giliran kelompok 3 silakan sampai yang maju. Sela sampai ya? Oh iya, terima kasih. Ini Mas. Perhatikan ya, di kelompok 3. Ya. Perhatikan ya. Tepuk semangat. Supaya lebih giat dan semangat lagi, fokus dengan pembelajaran ini. Silakan bersurat dengan pelan-pelannya, mengambil nomornya Mbak. Aku bakal tinggal. Kelompok Merdeka. Luar biasa ini. Lihat, perhatikan di sini AI dari kelompok 3 dalam membuat posternya ternyata ada slogannya ini. Nah, yang kita suka beli seperti ini. Jadi lengkap. Di situ ada slogannya AI mudah dan canggih. Nah, ini bagus ini. Berarti sudah paham kalian cara membuat posternya. Berarti harus dilengkapi dengan slogan. AI mudah dan canggih itu sebagai pelengkapnya ya. Biar apa lebih nanti ini luar biasa dan tampilannya juga bagus ini ya. Kelompok 3. Contohnya ya. Kelompok 3 silakan di bawah dari ya. Nah. Dari pembelajaran ini, ketika
bagi manusia. Kemudian di sini manfaatnya ada beberapa poin, yaitu kendalikan teknologi, kemudian terapkan prinsip etika, dan kemudian yang terakhir kita harus selalu terus belajar. Ya, inilah kesimpulan dari pembelajaran pada pagi ini. Nah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Pak Guru bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Nah, pada pembelajaran hari ini Pak Guru ini mengevaluasi, merefleksi. Nah, ini tanya apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Nah, apa? Kamu sudah belajar ini tentang apa saja? Tentang apa? Etika EF di sekolah. Terus membuat apa? Dengan apa kamu membuatnya di sini? Jadi belajar apa? Membuat masak dengan apa? Oh, dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi pada hari ini kalian ternyata sudah banyak sekali belajar ya, membuat poster yang berhubungan dengan etika. Di sekolah kamu juga belajar mengenal cara membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian bagaimana sih perasaan hari ini setelah belajar? Yakin semua? Yakin? Tepuk semangat. Terus apa sih manfaat dari pembelajaran digital pada pembelajaran hari ini? Kira-kira apa manfaatnya? Kamu jadi bagaimana setelah kamu belajar tentang teknologi? Jadi bermanfaat, kamu jadi bagaimana? Apa? Jadi paham dan bisa membuat apa? OIE dengan baik. Terus apa lagi? Apa? Oh, bisa membuat aplikasi. Oh, bisa membuat apa? Poster dengan menggunakan Canva. Ya, itulah. Berarti hari ini luar biasa ya. Dengan adanya pembelajaran coding hari ini, berarti ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Kalian bisa belajar menggunakan teknologi, bisa memahami tentang etika yang sudah diterapkan, yang kalian terapkan dalam penggunaan teknologi. Mungkin dari Pak Guru cukup sekian ya. Apabila ada salah dan kekurangannya, Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Namun sebelum kita tutup, kita berdiri yuk. Ayo relax dan kita kembali dengan tes ya. Yuk, kita nyanyi lagi bareng-bareng. Main orang lalen apa ya? Tentang kemarin kita belajar tentang apa? Tentang itu apa? Oke, kata ya. Ya sambil menjadi sambil kita belajar kan kode dalam kawan kata. Berarti kalau Pak Guru bilang ke hadap kanan, kalian berarti hadap ke Pak Guru. Coba berarti kalian. Oke, ya. Di sini senang, di sana senang, duduk di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, berdiri, duduk,
apa yang sudah disampaikan sama Pak Guru. Sebelum kita istirahat dulu, alangkah baiknya dan sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi ini, terlebih dahulu Mas Baim menyiapkan ya